Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang majelis yang kami muliakan, menurut catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, saat ini telah hadir 462 orang anggota majelis dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 4 Peraturan Tatib MPR, rapat telah memenuhi syarat untuk dibuka. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-14 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara-saudara anggota majelis dan hadirin yang kami hormati, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah, rahmat serta karunia-Nya kepada bangsa Indonesia, khususnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dalam rapat paripurna ke-13 majelis telah melaksanakan salah satu tugas konstitusionalnya, yaitu memilih dan mengangkat Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan tahun 1999 sampai tahun 2004. Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dalam rapat paripurna ke-14 MPR ini akan dilaksanakan pengucapan sumpah janji Presiden Republik Indonesia. Sebelum acara pengucapan sumpah jabatan Presiden dilaksanakan, kami persilahkan Saudara Sekretaris Jenderal MPR untuk membacakan ketetapan MPR nomor 7 MPR 1999 tentang pengangkatan Presiden Republik Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 7 Romawi _MPR _1999 tentang pengangkatan Presiden Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menimbang a. bahwa untuk memegang dan menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan garis-garis besar daripada haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia perlu mengangkat seorang presiden. B. Bahwa Saudara Kiai Haji Abdurrahman Wahid telah memenuhi persyaratan dan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Mengingat 1. Pasal 1 ayat 2, Pasal 2, Pasal 4 ayat 1, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 2 Romawi _MPR _1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 6 Romawi _MPR _1999 tentang tata cara pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Memperhatikan 1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 4 _MPR _1999 tentang jadwal acara sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999. 2.
permusyawaratan dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999. 3. Putusan rapat paripurna ke-13 tanggal 20 Oktober 1999 sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999. Memutuskan, menetapkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang pengangkatan Presiden Republik Indonesia. Pasal 1. Mengangkat Saudara Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia. Pasal 2. Masa jabatan Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ketetapan ini adalah 5 tahun, terhitung sejak diucapkannya sumpah atau janji di hadapan rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pasal 3. Presiden Republik Indonesia melaporkan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan garis-garis besar daripada haluan negara dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mempertanggungjawabkan dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada akhir masa jabatannya. Pasal 4. Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 1999. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketua, Profesor Dr. H.M. Amin Rais MA. Wakil Ketua, Dr. Andes Kwek Yanki. Wakil Ketua, Profesor Dr. Insinyur Ginanjar Kartasasmita. Wakil Ketua, Dr. Andes H.M. Husni Tamrin. Wakil Ketua H. Matori Abdul Jalil. Wakil Ketua Profesor Dr. Yusuf Amir Faisal SPD. Wakil Ketua Hari Sabarno SIP MBA MM. Wakil Ketua Dr. Andes H.A. Nazri Adlani. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Sekretaris Jenderal yang telah membacakan ketetapan MPR nomor 7 MPR 1999 tentang pengangkatan Presiden Republik Indonesia. Saudara-saudara anggota majelis dan hadirin yang kami hormati, marilah sekarang kita mengikuti pengucapan sumpah _ janji Presiden. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai Presiden terpilih berdasarkan ketetapan MPR RI nomor 7 Romawi MPR 1999 tentang pengangkatan Presiden Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama Islam yang saya anut sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan
menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Persiapan penyerahan ketetapan MPR. Presiden dan pimpinan MPR dimohon maju ke tempat yang telah ditentukan. Penyerahan ketetapan MPR tentang pengangkatan Presiden dan ketetapan MPR lainnya kepada Presiden Republik Indonesia. Presiden dan pimpinan MPR dipersilakan kembali ke tempat semula. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saudara penonton di seluruh tanah air, demikian tadi pengucapan sumpah oleh Presiden Republik Indonesia. Maka sejak jam ini juga kita telah punya presiden baru, Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sidang majelis yang mulia, hadirin yang kami hormati, dengan penuh rasa syukur yang mendalam, kita telah menyaksikan pengucapan sumpah jabatan Saudara Presiden sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang juga merupakan awal dari pelaksanaan tugas mulia sebagai Presiden untuk masa jabatan 1999 sampai 2004. Telah kita saksikan pula penyerahan hasil sidang umum majelis kepada Saudara Presiden berupa perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan-ketetapan MPR. Sidang majelis yang kami hormati, kini tiba saatnya kita mendengarkan pidato Saudara Presiden. Untuk itu kami persilahkan dengan hormat Saudara Presiden untuk menyampaikan pidatonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan para wakil ketua, para undangan terutama mantan Presiden B.J. Habibie dan Ibu, para duta besar dan kepala perwakilan negara-negara sahabat, sidang majelis yang saya muliakan. Alhamdulillah pada malam ini telah berlangsung pengambilan sumpah jabatan oleh saya selaku Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 1999 hingga 2004. Ini adalah kehormatan yang diberikan kepada saya oleh majelis dan beban yang sangat berat yang hanya mungkin terlaksana karena adanya bantuan istri saya sekeluarga serta didahului oleh langkah-langkah yang diambil oleh Bapak mantan Presiden B.J. Habibie dan keluarga. Yang terbentang di hadapan kita adalah tugas maha berat dari sidang yang berbahagia. Majelis dituntut melalui Presiden di bawah bimbingan pimpinannya untuk menunjukkan kepada masyarakat bangsa kita bahwa kita sanggup melakukan kerja berat untuk memasukkan kehidupan kita sebagai bangsa dan sebagai negara ke alam modern di ribuan tahun yang akan datang. Karena itu memang tidak merupakan hal yang mudah. Apalagi kita berada di tengah-tengah arus persaingan begitu ketat dengan negara-negara lain. Karena kita telah berketetapan untuk tetap berada dalam lingkup perdagangan internasional yang bebas. Kita telah berketetapan hati pula untuk tetap menggunakan prinsip-prinsip pencarian keuntungan dan peningkatan efisiensi serta penggunaan akal kita dan budi daya yang kita miliki untuk mematangkan kehidupan kita bersama dan menaikkan tingkat pendapatan dari rakyat kita. Ini adalah tugas yang maha berat, bukan tugas yang ringan. Karena di dalamnya ada implikasi bahwa kita semua, sidang majelis yang berbahagia, memberikan tugas kepada saya di bawah bimbingan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang baru untuk menegakkan keadilan dan untuk mendatangkan kemakmuran bagi sebanyak mungkin warga masyarakat kita. Dalam situasi persaingan yang demikian keras, dalam suasana yang demikian berat, kita juga harus tetap mempertahankan keutuhan wilayah bangsa kita. Kita harus tetap mempertahankan keutuhan negara kita. Di hadapan negara-negara lain yang terkadang menganggap ringan perasaan dan harga diri kita. Demikian pula, kita tetap mempercayai bahwa hubungan internasional yang baik di antara semua negara haruslah didasarkan kepada prinsip saling menghormati dan saling menghargai.
Karena itu kita tetap tidak dapat menerima adanya penilaian dari negara lain atau bangsa lain kepada negara dan bangsa kita. Apapun akan kita lakukan untuk mempertahankan keutuhan wilayah kita, untuk mempertahankan harga diri kita. Sebagai bangsa yang berdaulat, kita akan melakukan upaya sebanyak-banyaknya untuk dapat menunjukkan kebaikan dan kemajuan kehidupan kita sebagai bangsa di negara yang terletak di daerah Khatul Istiwa ini. Karena itu saya tidak lain hanya berharap mudah-mudahan majelis yang berbahagia dengan membimbing saya selaku Presiden Republik Indonesia beserta pembantu-pembantu saya di segenap bidang dapat memelihara harga diri dan kedaulatan kita sebagai bangsa. Demikian pula kita harus meletakkan sendi-sendi bagi kehidupan yang sentosa bagi bangsa kita di masa-masa yang akan datang. Ini bukanlah tugas yang ringan, ini tugas yang berat, apalagi karena pada saat ini kita tengah didera oleh perbedaan paham yang sangat besar, oleh longgarnya ikatan-ikatan kita sebagai bangsa. Apa yang oleh Bung Karno diajarkan melalui ucapan Ars Reno, kita mempunyai raison d'être, alasan untuk menjadi satu bangsa. Ini tetap harus kita junjung tinggi. Karena itu saya mengucapkan terima kasih sekali kepada saudari saya Megawati Soekarno Putri yang telah menunjukkan pengertian yang mendalam terhadap keadaan kita semua, di samping juga sanggup melaksanakan kehidupan berdemokrasi bersama-sama dengan saya sebagaimana terbukti dalam jalannya pemilihan umum presiden pada kali ini. Demokrasi hanya dapat dipelihara dan dikembangkan oleh orang-orang yang mengerti tentang hakikat demokrasi itu sendiri. Karenanya saya berharap bahwa kita semua sebagai warga dari bangsa Indonesia sanggup memahami hal ini dan akan tetap menjunjung demokrasi sebagai sendi kehidupan kita menuju ke masa yang akan datang. Karena hanyalah dengan cara seperti itu kita dapat menegakkan kedaulatan hukum, kebebasan berbicara, persamaan hak bagi semua orang tanpa memandang perbedaan keturunan, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, dan perbedaan agama. Demikian pula kita juga harus memahami bahwa pemerintah pada dasarnya harus memberikan pertanggungan jawab yang jujur kepada rakyat, bukan yang membohongi mereka. Di samping itu pula harus tetap diingat bahwa kita berada di tengah-tengah kompetisi yang berat, yang sangat membuat kita kelelahan, kecapaian, tetapi hasilnya insya Allah akan dapat kita rasakan bersama, yaitu adanya bangsa yang kuat, bangsa yang beradab, bangsa yang berbudi luhur, bangsa yang berteknologi maju, dan bangsa yang berpengetahuan luas di masa-masa yang akan datang. Demikianlah saudara pimpinan majelis yang terhormat. Saya tidak akan berpanjang-panjang mengucapkan apa yang saya kemukakan pada kali ini, karena semakin panjang yang saya kemukakan akan semakin banyak hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di kemudian hari. Karena itu, Saudara Ketua, melalui forum ini saya sampaikan kesanggupan untuk melaksanakan tugas, tetapi tetap harus diingat
sabda daripada Rasulullah SAW, yaitu al-insan mahalul khata' wa nisyan, manusia adalah tempatnya keluputan dan kelupaan. Karena itu bimbinglah saya dan pembantu-pembantu saya di dalam melaksanakan tugas dalam masa 5 tahun yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton, demikian tadi pidato Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dalam pidatonya tadi beliau menegaskan bahwa hanya dengan demokrasilah kita dapat menegakkan kedaulatan bangsa ini serta menegakkan supremasi hukum. Dan dalam melaksanakan tugas pun Bapak Presiden Republik Indonesia mengingatkan kepada pimpinan MPR agar terus mengingatkan ketika Presiden melakukan tugas-tugasnya, karena beliau menyadari bahwa manusia adalah tempatnya kealpaan dan kelupaan. Sidang majelis yang mulia dan hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama telah mendengarkan pidato Saudara Presiden. Untuk itu atas nama majelis kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Presiden. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, serta memberikan kekuatan lahir dan batin dan keselamatan kepada seluruh rakyat Indonesia pada umumnya, dan khususnya kepada Saudara Presiden dalam mengemban tugas mulia memimpin rakyat, bangsa dan negara menuju terwujudnya insya Allah tata kehidupan yang lebih maju di masa-masa yang akan datang. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan doa dan harapan yang demikian itu, perkenankan kami menutup rapat paripurna ke-14 majelis disertai dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi